wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu membahas mengenai ilmu ekonomi. Di mana definisi dari ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan atau mengelola sumber daya yang terbatas. Saya jelaskan, ilmu ini muncul karena adanya keinginan ataupun kebutuhan manusia yang sifatnya itu tidak terbatas. Akan tetapi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut bersifat terbatas. Kemudian ada namanya ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ekonomi ini terbagi dua. Yang pertama ekonomi mikro dan yang kedua adalah ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari bagian kecil dari kegiatan perekonomian. Jadi ekonomi mikro ini membahas bagian kecil dari perekonomiannya. Sedangkan ekonomi makronya adalah ilmu yang mempelajari keseluruhan perilaku manusia yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksinya. Ekonomi makro ini membahas keseluruhan, bisa dibilang membahas yang paling besar, kebalikan dari ekonomi mikro. Kemudian kegiatan ekonomi apa saja? Kegiatan ekonomi ini ada tiga. Yang pertama produksi, kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Di mana pengertiannya produksi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya apa? Contohnya adalah pengrajin tas. Dari kain dia membuat sebuah tas produksi yang bisa dijual untuk menambah nilai guna barang tersebut. Yang kedua adalah konsumsi. Konsumsi ini adalah kegiatan dari penggunaan kehidupan sehari-hari. Contohnya apa itu? Contohnya adalah bensin untuk bahan bakar kendaraan. Itu yang digunakan sehari-hari termasuk kegiatan konsumsi. Kemudian yang ketiga apa? Distribusi. Distribusi ini apa? Distribusi ini adalah kegiatan penyebaran, ya, kegiatan penyebaran dari produksi tadi. Apa yang disebarkan? Misalnya, contohnya itu beras, produksi beras dari kota A disebarkan ke kota B, sehingga kota B dapat menikmati dari produksi beras yang diperoleh dari kota A. Paham ya sampai di sini? Kemudian yang terakhir yaitu dari manfaat ilmu ekonomi. Manfaat ilmu ekonomi ini ada 5. Yang pertama yaitu memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi. Ya, bisa untuk pengambilan keputusan ilmu ekonomi ini. Dan yang kedua, membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. Jadi ilmu ekonomi ini dapat membantu atau memahami pola pikir masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membantu pengambilan keputusan dalam prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi. Jadi misalnya ilmu ekonomi ini manfaatnya bagi masyarakat yaitu
dapat mengambil keputusan apa saja yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Dan yang keempat, memberikan pengertian pada potensi dan keterbatasan sebuah kebijakan ekonomi. Yang terakhir yaitu manfaat ilmu ekonominya meningkatkan kepekaan manusia pada masalah ekonomi dan global. Jadi ilmu ekonomi ini dapat meningkatkan kepekaan manusia pada masalah ekonomi, misalnya masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia ini maupun di luar ataupun di global. Baik, sampai sini paham ya? Baik, jika ada yang ingin bertanya, nanti bisa dicatat pertanyaannya, minggu depan akan kita bahas kembali. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami apa yang saya jelaskan tadi, dapat mempelajarinya dengan baik, agar itu semua kembali untuk kalian semua. Baik ya, untuk komisaris, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini, mohon informasinya kepada saya ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Minggu depan kita berjumpa kembali dengan materi yang baru. Jika ada masalah ilmu ekonomi ini yang belum bisa atau masih kurang jelas, masih kurang mengerti, minggu depan akan kita bahas kembali. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.